Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ustazah Hikmah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak, siswa-siswi SMP di seluruh Indonesia, khususnya siswa-siswi SMP IT Bina Insan Batang Kuis? Semoga dalam keadaan sehat dan kita dijauhi dan dilindungi dari COVID-19. Oke, abang-abang, kita lanjut pembelajaran kita pada video pembelajaran yang keempat. Kita awali dengan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan doa belajar. Raditu billahi rabbah, wa bil islami dina, wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, rabbi zidni ilma, warzuqni fahma, wa amalan sholihah, amin ya rabbal alamin. Semoga dengan diawali dengan doa, kita akan mendapat keberkahan ilmu. Kita lanjut ya abang-abang. Nah, pada video pembelajaran ini, materinya adalah tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan atau tulis. Ya, untuk materinya masih tetap tentang teks berita ya. Berikut adalah dalil Quran tentang teks berita, yaitu Quran Surah An-Nur ayat 15. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran pada video pembelajaran ini, alangkah baiknya mari kita mengingat kembali materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang sudah Ananda dapatkan pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai pengertian teks berita, struktur berita, dan kaidah bahasa berita. Oke, teks berita adalah teks yang menginformasikan kepada pembaca, pendengar, atau penonton tentang peristiwa-peristiwa yang dianggap penting, faktual, aktual, dan layak diberitakan. Dan ada beberapa kata-kata yang berkaitan dengan berita. Apa saja? Yaitu pewawancara. Pewawancara adalah orang yang melakukan tanya jawab dengan narasumber. Kemudian ada wartawan. Wartawan adalah orang yang menuliskan berita di media massa secara teratur. Selanjutnya adalah narasumber. Narasumber adalah orang yang menjadi sumber informasi atau orang yang mengetahui secara jelas tentang suatu informasi. Selanjutnya ada pembawa acara berita atau penyiar berita. Adalah orang yang menyampaikan berita di televisi atau radio. Nah, biasanya pembawa acara itu di televisi, sedangkan penyiar itu biasanya selalu kita dengar penyiar radio, ya kan? Jadi berkaitan dengan radio. Jadi, Ananda, berita itu dapat disampaikan melalui lisan ataupun tulisan, ya. Dan cetak ya, tulisan biasanya secara cetak. Nah, berita dapat kita dapatkan dari media cetak ataupun media elektronik. Nah, media cetak itu dapat kita temukan di koran, majalah, dan surat kabar lainnya. Sedangkan media elektronik dapat kita temukan pada televisi dan radio, ya. Informasi berita itu yang sering kita temukan itu adalah di televisi, ya kan, abang-abang, kakak-kakak. Baiklah, kita lanjut. Nah, dalam berita kita harus memahami bahwa berita yang dapat kita dengar, yang kita dapatkan itu bisa dari bahasa lisan dan bahasa tulis. Bahasa lisan adalah kalimat yang diucap ya oleh indera pengucap kita ya, lidah ya. Dengan adanya lidah kita dapat mengucapkan kata-kata yang ingin kita sampaikan. Bahasa tulis adalah kalimat yang disampaikan dalam bentuk tulisan. Ya, biasanya dicetak dengan secara banyak. Nah, jadi ada bahasa lisan, otomatis ada ragam bahasa lisan. Apa ragam bahasa lisan? Ragam bahasa lisan adalah bahasa yang diujarkan oleh pemakai bahasa. Ya, jadi ragam itu berarti bermacam-macam bahasa yang digunakan ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Betawi, bahasa Madura, dan bahasa lainnya. Ya, namun untuk ragam bahasa lisan yang resmi itu adalah menggunakan bahasa Indonesia.
Nah, contohnya digunakan dalam acara pidato, kata sambutan, situasi perkuliahan, ceramah, seminar, dan lain-lain. Sedangkan ragam bahasa yang tidak resmi, ya, biasanya kita menggunakan bahasa daerah seperti percakapan sehari-hari antar teman, ya kan? Di lingkungan sekitar rumah misalnya. Di pasar, kemudian percakapan dengan tetangga, dan lain-lain. Nah, sedangkan ragam bahasa tulisan adalah bahasa yang dicetak dalam bentuk tulisan. Ya, jadi ragam bahasa tulisan itu dicetak ya dengan banyak. Nah, ragam tulis yang resmi dapat ditemukan dalam buku-buku pelajaran ya. Buku-buku pelajaran, kemudian majalah, surat kabar atau koran, dan sebagainya. Nah, jenis-jenis berita. Biasanya Anda menemukan macam-macam atau jenis-jenis berita yang Anda baca. Jadi kalau Anda baca koran, mungkin terdapat banyak kolom-kolom berita ya. Ada kolom berita olahraga, kolom berita entertainment, ya misalnya hiburan, kemudian kolom budaya, dan lain-lain. Nah, jadi jenis-jenis berita ada berita politik, berita ekonomi, berita sosial, berita budaya, berita olahraga, berita kriminal. Dan mungkin yang paling Anda suka baca itu adalah berita tentang hiburan, ya kan? Ya, karakteristik teks berita terdiri dari yang pertama, ya. Karakteristik itu adalah ciri-ciri dari berita. Jadi, ciri berita itu Anda harus tahu. Apa yang pertama? Aktual, ya. Jadi, aktual adalah peristiwa atau informasi yang lagi hangat-hangat diperbincangkan. Jadi, informasinya itu masih baru, tidak lama. Ciri yang kedua adalah faktual. Informasi atau peristiwa yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ya, jadi peristiwa yang benar-benar terjadi di daerah tersebut. Jadi bukan kebohongan ya. Jadi dengan adanya bukti bahwa peristiwa itu adalah benar. Ya, jadi ciri yang ketiga fungsional. Jadi berita yang didapat oleh kita dan kita sebarkan ke masyarakat itu bermanfaat bagi masyarakat umum. Lanjut, ciri yang keempat adalah menarik. Ya, berita itu harus menarik. Jadi dengan adanya informasi atau judul berita, orang dapat tertarik melihat dan membaca berita tersebut. Menarik di sini bukan informasi atau peristiwa sehari-hari yang biasa dilakukan kebanyakan orang ya. Jadi kalau biasa yang banyak dilakukan orang itu bukan hal yang menarik ya kan? Tentu bukan hal yang menarik. Nah, ciri yang kelima adalah ragam bahasa baku. Dalam berita, itu menggunakan kaidah bahasa baku ya. Dari segi ejaan, dari penggunaan kata atau kalimatnya harus sesuai dengan kaidah tata bahasa baku. Yang keenam, harus memuat unsur-unsur berita adik simba. Apa itu adik simba? Apa? Peristiwa apa yang terjadi? Di mana? Di mana peristiwa terjadi? Kapan? Kapan peristiwa tersebut terjadi? Siapa? Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Mengapa? Mengapa peristiwa itu terjadi? Dan bagaimana? Bagaimana proses peristiwa itu terjadi? Jadi, berita itu juga harus memuat adik simba. Tapi tidak semua keenam pertanyaan ini terdapat dalam berita. Terkadang ada 4 unsur saja yang terdapat dalam berita tersebut karena sudah mewakili atau sudah hal-hal yang ingin diketahui oleh masyarakat, yaitu unsur apa, di mana, kapan, dan siapa. Itu 4 unsur berita yang sudah mewakili isi dari berita. Baiklah, kita lanjut. Apa saja struktur isi teks? Struktur isi teks terdiri dari 4. Yang pertama, judul berita. Kemudian yang kedua, teras berita atau kepala berita. Yang ketiga, tubuh berita. Dan yang keempat, ekor berita. Ya, jadi judul berita mewakili seluruh isi berita ya. Jadi, judul yang baik harus memiliki beberapa persyaratan, yaitu akurat, jelas, dan ringkas. Mencerminkan isi berita, menarik pembaca. Jadi harus menarik ya.
kata yang kita buat untuk judul berita tersebut harus menarik pembaca. Jangan bertele-tele dan memiliki makna yang ambigu sehingga membingungkan masyarakat untuk membacanya. Jadi harus akurat, jelas, ringkas, dan menarik. Yang kedua, teras berita atau kepala berita. Jadi ini merupakan bagian awal berita, berisi informasi terpenting berita, memuat 5W1H, ditulis secara ringkas, jelas, dan menarik. Yang ketiga, bagian isi teks berita atau struktur isi teks berita yang ketiga adalah tubuh berita, yaitu berisi penjelasan atau uraian informasi yang lebih rinci, peristiwa lebih lanjut dari inti berita. Dan yang keempat, bagian teks berita adalah ekor berita. Jadi ekor berita ini berisi referensi narasumber, berisi kesimpulan atau saran, berisi penegasan kembali inti berita, dan biasanya ekor berita ini tidak harus ada dalam berita. Ya. Oke, unsur kebahasan teks ya. Yang pertama menggunakan bahasa baku. Sudah jelas ya, abang-abang dan kakak-kakak. Yang kedua menggunakan kalimat langsung. Jadi dalam berita itu ada kalimat langsungnya, menyatakan, menyarankan, nah seperti itu. Menggunakan konjungsi bahwa, jadi menggunakan kata hubung bahwa. Yang keempat menggunakan konjungsi temporal atau kronologis. Contohnya menggunakan kata pagi ini, pada pekan lalu, ya seperti itu. Yang kelima menggunakan kata kerja mental, misalnya memikirkan, ya. Kemudian yang keenam menggunakan keterangan waktu. Nah, kita lanjut untuk materi pada video ini yang keempat. Ya, materi selanjutnya adalah tentang menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan atau tulis. Nah, sebelum kita masuk bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut dalam bentuk berita, maka kita harus mengetahui pentingnya berita. Ya, setiap berita itu pasti memiliki hal-hal yang penting untuk disampaikan ke masyarakat. Ya, khususnya untuk kita juga. Karena dalam kehidupan sehari-hari tanpa berita, kita akan kurang update. Kita akan kurang mengetahui hal-hal yang berkembang dengan lingkungan sekitar kita. Jadi kita harus tahu perkembangan berita untuk saat ini. Ya, berita pada saat ini tentang COVID ya, masih tentang COVID dan PPKM yang masih berlaku di beberapa daerah. Jadi kita Nandas walaupun masih pelajar ya, siswa SMP harus tahu perkembangan yang sedang terjadi di Indonesia khususnya dan umumnya dunia ya, tentang dunia. Oke, dan berita itu harus bermanfaat bagi pendengar atau pembaca, yaitu kita masyarakat. Nah, kemudian bagaimana penyampaian berita ya? Setelah mendapatkan informasi penting, berita tersebut harus disampaikan kembali dalam bentuk lisan ataupun tulisan dengan memperhatikan unsur-unsur berita adik Simba. Jadi ketika kita sudah mendapatkan informasi atau data yang penting dan menurut kita itu layak untuk diberitakan, maka informasi itu harus kita sampaikan dalam bentuk tulisan atau lisan. Namun harus memperhatikan unsur-unsur berita adik Simba. Ya, jadi ada unsur-unsur adik Simba ketika kita menuliskan atau menyampaikannya kepada orang lain. Nah, langkah-langkah penyampaian berita yaitu menentukan sumber berita. Sumber beritanya dari mana? Kita cari tahu dari siapa namanya, kemudian kita catat ya. Kemudian kita mendatangi sumber berita tersebut. Lalu kita catat fakta-fakta yang berpola adik Simba. Kemudian setelah kita dapat fakta-fakta tadi, kemudian kita kembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh. Nah, setelah kita dapat informasi itu, lalu kita sunting berita. Penyuntingan berita atau editing, ya, editing. Nah, sebelum berita dipublikasikan, berita harus melewati tahap penyuntingan atau edit. Penyuntingan dilakukan seandainya ditemukan beberapa kekeliruan dalam teks berita yang dibuat. Jika terdapat kekeliruan, itu adalah hal yang wajar. Ya. Jadi, setelah informasi yang kita dapatkan dari sumber berita, kemudian kita catat,
fakta-fakta yang berpola adik simbah, lalu kita kembangkan catatan tersebut menjadi sebuah teks berita, lalu kita sunting mana berita yang dalam penulisannya itu terjadi kekeliruan. Nah, aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam penyuntingan, yang pertama, kebenaran isi berita. Yang kedua, kelengkapan isi berita. Yang ketiga, struktur penyusunan berita. Dan yang keempat yang harus diperhatikan yaitu penggunaan bahasa, keefektifan kalimat, ketepatan ejaan, dan ketepatan tanda baca. Oke, Ananda, alhamdulillah sudah di ujung pembelajaran. Untuk memantapkan materi kita hari ini tentang menyajikan data dan informasi ke dalam bentuk berita, baik tulisan maupun lisan, Ananda kerjakan tugas yang saya berikan ini. Bacalah teks berikut ini seperti pembawa acara berita di televisi, kemudian videokan hasil tugasmu dan kirim tugasmu melalui WA. Oke. Ini adalah teks berita yang Ananda bacakan nanti, kemudian rekam melalui video di WA. Boleh direkam dulu ya, sambil baca berita ini. Jadi Ananda bacakan teks ini, ya, teks berita ini seperti Ananda membawa berita televisi. Jadi ada dua ya, abang-abang dan kakak-kakak. Silakan dikerjakan tugasnya, jangan sampai terlambat mengumpulkan tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga selalu sehat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.